Percobaan pengukuran dan massa jenis bertujuan untuk yang pertama, mampu melakukan pengukuran dengan beberapa alat ukur yang tersedia di rumah. Yang kedua, mampu menentukan nilai skala terkecil pada alat ukur. Yang ketiga, mampu menentukan massa jenis suatu benda beraturan dan tidak beraturan. Percobaan pengukuran dan massa jenis dilakukan atas dasar teori, yaitu pengamatan suatu gejala fisis umumnya belum lengkap jika belum memberikan informasi kuantitatif. Proses ini memerlukan pengukuran suatu sifat fisis. Lord Kelvin mengungkapkan, pengetahuan kita baru memuaskan jika kita dapat menyatakannya dalam bilangan. Mengukur adalah hasil membandingkan dengan suatu besaran baku yang diterima sebagai satuan. Dalam pengukuran, terdapat ketidakpastian yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya nilai skala terkecil atau NST, yang kedua, ketidakpastian acak, dan yang ketiga, keterbatasan pengamat. Adapun alat dan bahan untuk melakukan percobaan pengukuran dan massa jenis ini adalah yang pertama, yaitu mistar sebagai alat ukur, neraca, gelas ukur, air, dan 3 buah benda yang akan kita ukur. Nah, untuk percobaan pertama pada pengukuran dan massa jenis, kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama, pengukuran dimensi. Di sini kita akan mengukur panjang pena dengan menggunakan mistar dan jengkal. Perlu kita ketahui, mistar yang kita gunakan ini memiliki NST 0,1 cm atau 1 mm. Nah, di sini kita akan mengukur panjang pena. Ketika kita mengukur, pastikan kita harus teliti. Kita mengukur panjang pena dari pangkal sampai ke ujung. Di sini kita dapat panjang pena 14,6 cm. Catat hasilnya, kemudian kita ukur panjang pena dengan menggunakan jengkal. Nah, ketika diukur dengan jengkal, panjang pena kita dapat lebih kurang 1 jengkal. Lakukan percobaan ini berulang 3-4 kali. Jika kita teliti dalam melakukan percobaan, maka tidak akan ada terjadi sesatan dalam perhitungan panjang pena ini. Nah, setelah kita mengukur panjang dimensi tadi, kemudian kita akan melakukan pengukuran massa benda beraturan dan tidak beraturan. Di sini kita akan menggunakan neraca untuk mengukur massa benda beraturan dan tidak beraturan. Pertama, kita akan mengukur massa benda beraturan, yaitu balok. Nah, dapat kita lihat massa benda beraturan 200 gram. Di sini neraca yang saya pakai memiliki NST 20 gram. Kemudian kita melakukan pengukuran massa untuk benda tidak beraturan. Di sini saya mendapatkan massa pada benda tidak beraturan 100 gram. Nah, percobaan yang kita lakukan terakhir adalah pengukuran massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Pertama, kita akan menentukan massa jenis benda beraturan. Di sini kita harus mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tinggi balok dengan menggunakan mistar. Nah, kita dapat panjang balok 12,9 cm. Kemudian kita cari lebarnya. Kita dapat lebar balok 8,2 cm. Kemudian kita ukur juga tinggi balok. Di sini kita dapat ukuran tinggi balok 3,6 cm. Kemudian kita dapat menentukan bar dikali tinggi, sehingga volume balok 380,1 atau kita bulatkan menjadi 380. Kemudian dapat kita tentukan massa jenis dari balok dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, dengan M adalah massa dari balok dan V adalah volumenya. Maka kita dapat massa jenis balok 0,53 gram per cm kubik.
Nah, setelah kita menentukan tadi massa jenis pada benda beraturan, kita dapat juga menentukan massa jenis untuk benda tidak beraturan. Namun, kita harus mengukur volumenya terlebih dahulu. Pertama, untuk mengukur volume pada batu, kita harus menyediakan gelas ukur. Di sini, kita akan menuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml. Di sini, 200 ml sebagai volume awal air. Kemudian kita masukkan batu ke dalam air. Pastikan batu tenggelam oleh air. Nah, dapat kita lihat air bertambah volumenya menjadi 240 ml. Nah, di sini dapat kita tentukan volume dari batu dengan mengurangkan 240 dikurang 200 atau P1 dikurang dengan P0, sehingga kita dapat volume batu 40 ml. Dari mendapat volume ini, kita dapat menentukan massa jenis pada batu dengan menggunakan rumus yang sama seperti massa jenis benda beraturan, yaitu Rho sama dengan M per V dengan massa 100 gram dan volumenya 40 ml. Maka didapatkan hasil 2,5 gram per mililiter kubik. Lakukan pengukuran massa jenis ini secara berulang 3-4 kali, kemudian catat hasilnya. Setelah melakukan beberapa percobaan secara berulang tentang pengukuran dan massa jenis, didapatkan data hasil sebagai berikut. Dengan tabel A merupakan pengukuran dimensi pada pena dengan menggunakan alat ukur, mistar, dan jengkal. Di sini, alat ukur mistar memiliki NST 0,1 cm atau 1 mm, sedangkan alat ukur jengkal tidak memiliki NST. Kemudian, tabel B merupakan pengukuran massa benda beraturan dan tidak beraturan dengan menggunakan alat ukur neraca. Di sini, neraca yang dipakai memiliki NST 20 gram. Dan yang terakhir, tabel C yang diisi dengan pengukuran massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Untuk mencari massa jenis, memakai rumus Rho sama dengan M per V, dengan M adalah massa benda dan V adalah volume benda. Sekian dari saya untuk percobaan pengukuran dan massa jenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.